Oke, selamat datang Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya Pak Z, Pak Najamuddin, Bu Tuning ya. Bu Tuning dari mana, Bu? Ibu bisa mendengarkan saya? Oke, jaringannya. Bu Tuning ada Bapak. Bentar. Bu Tuning ada Pak Gilang Eko Prasetyo. Bapak Gilang dari mana, Bapak? Apakah terdengar suara saya? Ibu Tuning, terdengarkah suara saya? Oke, baik. Bapak Ibu perkenalkan nama saya Ibu Siti Juwaria, Bapak Ibu. Saya mendampingi teman-teman PPG itu ini tahun ketiga saya. Ibu. Mulai tahun 2022, 2003, 2024 ini ya. Kemarin Maret 2024 itu pesertanya 176 begitu. Alhamdulillah semuanya lolos. Ada yang memang satu tidak, beliaunya belum akan mengulang. Ini karena masih yang pertama, ujian pertamanya beliau lupa untuk daftar Bapak Ibu. Jadi daftarnya lupa gitu. Semoga nanti Bapak Ibu untuk daftar saja tidak lupa ya Bapak Ibu. Malam ini kita ketemu tidak terlalu saya membahas materi ya Bapak Ibu. Kita ada pertemuan 10 kali pertemuan Bapak Ibu. Jadi 10 kali pertemuan, kemudian jadwalnya memang saya ini masih saya diskusikan begitu, karena ada beberapa kegiatan mungkin saya dengan guru penggerak, saya masih mengajar UT, kemudian juga masih apa masih mengajar, jadi masih mencari waktu yang ini. Insya Allah karena waktunya ini gelombang pertama, waktunya masih panjang lah Insya Allah. Jadi nanti banyak diskusi yang akan kita lakukan. Jadi Bapak, nah, ini saya akan, karena ini diskusi ya Bapak Ibu, malam ini materinya SJT, tetapi bagaimana sih pelaksanaannya PPG tahun ini bagaimana? Sepertinya meraba-raba ya Bapak Ibu. Jadi saya, ya, sebentar. Jadi saya akan ini ya memberikan informasi yang sepengetahuan saya ya, yang saya peroleh dari kampus ya Bapak Ibu. Nanti pasti ada perkembangan-perkembangan, ada perubahan dari beberapa LPTK. Ketika pelaksanaan ujian pun saya akan mengumpulkan lagi Bapak Ibu dengan kelompok kelas lain gitu. Sebentar. Oke, baik. Jadi kemarin Bapak Ibu pemanggilan peserta di SIM PKB itu tanggal 22 sampai 26 Juli sudah ini alhamdulillah Bapak Ibu yang sedang berpendidikan terpanggil, karena tidak semua orang terpanggil Bapak Ibu. Tidak seberuntung Bapak Ibu. Kemudian jangan berkecil hati untuk Bapak Ibu yang retaker akan mengulang tahun ini ujiannya ya Bapak Ibu. Jadi pendidikannya tidak terpanggil yang retaker, tapi ujiannya nanti insya Allah akan terpanggil. Kemudian lapor diri orientasi di LPTK sudah 23 sampai 31 Juli. Kemarin 60.000 kuotanya tiba-tiba ditambah 30. Kemudian pembelajaran mandiri di PMM 24 Juli sampai dengan 4 September. Jadi Bapak Ibu yang sedang berpendidikan silahkan mulai
dikerjakan secara mandiri 3 modul Bapak Ibu tersebut ya. Ada pretestnya, kemudian ada latihannya di modul tersebut, ada post-testnya nanti, kemudian ada jurnal pengisian. Baru kalau semua tercentang biru, akan di PMM itu baru Bapak Ibu bisa daftar. Nah, begitu. Jadi pendaftaran namanya UKPPPG di PMM 9 Agustus sampai 7 September dengan syarat Bapak Ibu harus sudah menyelesaikan semua di modulnya. Kalau tahun perbedaannya adalah tahun kemarin itu modulnya eh, LMS-nya dirancang khusus dari kampus Bapak Ibu. Jadi kalau ini oke, apakah Bapak Ibu suara saya terdengar ya? Karena ini ada peserta Bu Tuning katanya suara saya tidak terdengar. Dengar jelas, Bu. Oke, Saya baik. dengar jelas, Bu. Oke, baik. Mungkin Bu Tuning ini Bu jaringannya ya. Nanti kalau akan saya share selalu ada setiap kegiatan pembelajaran kita akan selalu ada rekamnya Bapak Ibu. Jadi bisa dipelajari eh, apa kalau ketinggalan. Kemudian pendaftaran tanggal 9 Agustus sampai 7 September. Bu, apakah yang retaker juga bisa mendaftar? Iya. Jadi retaker juga bisa mendaftar. Eh, Mungkin nanti ininya apa webnya yang berbeda atau mungkin dibuat sama ya Bapak Ibu. Sepertinya saya kemarin mengisi guru pamong itu webnya sudah berbeda. Kita lihat saja. Unggah dokumen UKPPG itu 11 sampai dengan 15 September. Oke. Jadi pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer kemarin namanya UP. Kalau sekarang UTBK 21 22 September 2024. Jadi pelaksananya seperti apa? Seperti biasa, insya Allah kita akan menginstal aplikasi yang akan disampaikan. Jadi Bapak Ibu nanti setelah mendaftar, kemudian ada LPTK mana, LPTK-nya bukan LPTK tempatnya Bapak Ibu, nanti akan diberikan sosialisasi. Biasanya ditukar, jadi LPTK yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu akan dimasukkan dalam satu grup WhatsApp, akan ada ujiannya berbasis ini ya, berbasis komputer. Ada dua ini ya Mas, masih ada dua ini. Ada yang berdasarkan TUK Bapak Ibu, ada yang tidak. Nah, itu ini masih kajian bisa dilakukan oleh kerjasama dengan cabang dinas atau dinas ya, kepala dinas pendidikan masing-masing daerah, atau seperti yang sudah dilakukan kemarin yaitu secara online. Jadi dimanapun tempatnya, kemudian eh, pakai apa dipastikan mulai jaringan internetnya seperti biasa, kelengkapan HP dan laptopnya itu sesuai ya Bapak Ibu. Kemudian ada pelaksanaan penilaian uji kinerja. Nah, ini yang kadang-kadang saya kalau nanti ada uji kinerja, kemudian sekarang Bapak Ibu LMS-nya mandiri, tidak ada pertemuan dengan dosen, itu yang saya takutnya terlalu mendadak. Tiba-tiba disuruh uji kinerja itu ada dua Bapak Ibu. Ukin portofolio, mungkin Bapak Ibu yang retaker di sini pasti sudah tahu. Jadi ukin portofolio dan ukin yang namanya apa uji kinerja pembelajaran, ukin pembelajaran. Jadi portofolio itu mulai mengumpulkan eh, sertifikat, kemudian karya tulis, pengabdian masyarakat, nah itu. Kemudian kalau pembelajaran seperti biasa, modul ajar dengan video pembelajarannya, yaitu pelaksanaannya tanggal 23 sampai dengan 29 September. Pengumuman UKPPG-nya 8 Oktober 2024. Nah, kalau Bapak Ibu lolos, Alhamdulillah, insya Allah akan menerima sertifikat serdik itu, sertifikat serdik ya Bapak Ibu, itu insya Allah tidak lama biasanya. Kalau akhir-akhir tahun tidak lama. Tetapi kapan Bu NRG-nya keluar semua yang lulus kemarin, lulus Oktober, ataupun nanti lulus Desember, itu NRG-nya akan keluar Bapak Ibu per Januari, bukan per Januari, per akhir tahun baru ya, tahun bukan ajaran baru, tahun baru, jadi tahunnya 2025. Kalau Bapak Ibu serdiknya 2024.
begitu. Nah, jadi nunggu NRG dulu. Kalau NRG-nya keluar, maka tunjangan serdiknya bisa diberikan asalkan linier, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu ternyata tidak lolos, apakah bagaimana? Maka Bapak Ibu akan retaker lagi. Kalau ujian itu, kalau Bapak Ibu sedang berpendidikan, maka ujiannya itu tidak membayar. Tapi kalau Bapak Ibu retaker, ujiannya kemarin 200, bayarnya 200, kalau insya Allah semoga tidak lupa ya, 200. Kemudian kalau ukinnya 600 gitu. Jadi ini yang garis besarnya kita itu bagaimana sih begitu. Jadi minimal kita sekarang di Agustus Bapak Ibu. Jadi ini Agustus. Jadi Bapak Ibu sudah punya gambaran apa yang harus dilakukan. Jadi harus secepatnya ini ya untuk yang sedang berpendidikan untuk menyelesaikan modul 3 modul sebenarnya di situ. Oke, baik. Dari pengalaman saya, Bapak Ibu mendampingi teman-teman guru selama PPG, kadang soal di modul itu jarang muncul di ujian itu. Itu yang selama ini, jadi banyak yang retaker itu banyak sekali. Jadi Bapak Ibu yang ada di retaker di sini mungkin bisa nanti sharing ya, Bapak Ibu. Itu pengalaman saya. Jadi kadang-kadang teman-teman fokusnya sama soal modul aja, ternyata di modulnya soalnya yang keluar hanya 2 atau 4 itu. Nah itu yang kadang-kadang saya kurang kurang gimana begitu. Seharusnya tuh cukup belajar di modul, ya soalnya keluar dari modul seharusnya versi saya. Tapi kenyataannya tidak Bapak Ibu. Soalnya itu beragam dan nanti banyak contohnya. Dan agak sedikit perlu trik ya, agak sulit kalau Bapak Ibu tidak mempelajarinya. Oke, baik. Jadi ini tahapan dulu mungkin. Jadi Bapak Ibu yang retaker bisa mengingat ya Bapak Ibu. Ini bisa minimal tahu yang terbaru itu seperti apa. Jadi fitur sertifikasi pendidik hanya dapat diakses oleh peserta piloting PPG. Bagi guru tertentu, akses fitur sertifikasi pendidik hanya melalui PMM. Ini namanya Guru Kemdikbud Go ID. Jadi mempelajari modul topik 1, topik 2, topik 3. Kemudian di sana ada latihan pemahaman, ada cerita reflektif, nanti ada setelah tiga-tiganya ini kemudian ada post test. Dari post test itu ada jurnal pembelajaranku. Dari jurnal pembelajaranku ini syarat untuk kita mendaftar UKPPG. Nah, dari pengalaman, bukan pengalaman karena ini baru ya, informasi yang saya dapat, jurnal pembelajaran itu jangan mengcopy dari temannya, jangan di-share ke temannya, Bapak Ibu. Itu pengalaman saya mendampingi apa kadang-kadang studi kasus. Punya studi kasus tuh nilai UP itu adalah mengerjakan soal plus studi kasus. Nah, studi kasus itu yang mengoreksi dosen plus ininya, dosen plus guru pamongnya itu yang mengoreksi. Nah, nilainya nanti di rata-rata dengan UP. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, jurnal pembelajaranku ini, ini kan yang ngoreksi bukan dosen, bukan iya yang ngoreksi kan mesin Bapak Ibu. Tetapi langsung ada sistem plagiarism checker. Jadi kalau Bapak Ibu banyak merahnya begitu, banyak mengcopy dari internet, dari punya temennya, nah itu akan terbaca sehingga Bapak Ibu akan mengulangi Bapak Ibu. Makanya waktunya itu kan dikasih waktunya agak banyak karena kemarin saya juga bertanya, ini kok waktunya pendaftaran itu mulai tanggal 9 sampai tanggal 7 September ini hampir 1 bulan gitu. Karena kemarin ada yang tidak dikasih waktu seminggu, ada yang tidak mendaftar Bapak Ibu, lupa mendaftar. Nah itu. Kemudian ini Bapak Ibu juga bisa menyelesaikan kalau ternyata jurnalnya tadi eh, dikembalikan untuk direvisi. Begitu, jurnal pembelajaran. Oke, baik. Nanti setelah melakukan 3 tahap di atas dan jurnal pembelajaran telah tervalidasi, dianggap sudah benar, maka dapat memantau websitenya UKPPG. Jadi di sini UKPPG, kemudian akan kalau sekarang munculnya seperti ini, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Jadi kemarin itu 60.000 menyelesaikan tugas di PMM dan wajib lulus UKM PPG jika ingin serdik ya Bapak Ibu tahun ini bisa lulus itu
UKIN-nya pakai uji praktek kinerja mengajar. Kemudian UP-nya pengetahuan itu terdiri 80 soal PCK, 20 soal SJT. Jadi kalau PCK itu, Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini baru iya. muncul, Ibu. Oh, Alhamdulillah Bu Bayani, selamat mengikuti. Ibu lagi berpendidikan ya, Bu? Iya, Ibu. Terima retaker, Ibu. Retaker. Oh, retaker. Berarti Ibu nanti retakernya UP atau UKIN? UP, Ibu. Oke, berarti besok soalnya berganti, Ibu. Kalau kemarin kan 60, 50 soal PCK, 10-nya SCT. Tapi informasi yang terbaru, PCK-nya 80, SCT-nya 20. Begitu. Oh, iya, iya, Ibu. Jadi minimal ada gambaran, Bu. Oke, Iya, iya, jadi Ibu. insya Allah nanti juga kalau daftarnya ada di ini. Jadi kalau kita, insya Allah biasanya ada sosialisasi dari kampus masing-masing Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu yang retaker. Jadi pelaksanaan UTBK-nya sekitar 21 sampai 22 September. Biasanya 2 minggu menjelang ini akan ada surat pemanggilan atau surat ujian. Surat pemanggilan ujian bagi retaker, Bapak Ibu yang sudah mendaftar, unggah dokumen. Nah, itu eh, dikumpulkan biasanya online seperti biasa begitu. Nah, Bu, apakah masih ada studi kasus itu yang kampus belum ada informasi ini ya pasti gitu. Kalau eh, Prajab itu ada studi kasus masih ada. Kalau hari ini masih unggah, nah masih belum ada kepastian panduannya Bapak Ibu. Tapi saya menginginkan Bapak Ibu siap studi kasusnya. Jadi kalau sewaktu saya takutnya itu kurang 3 hari atau seminggu harus buat studi kasus, sedangkan studi kasus itu plagiarismenya tidak boleh lebih dari 30%. Nah, itu yang saya takutnya nanti banyak yang tidak lulus di situ. Jadi Bapak Ibu juga kalau sudah menyediakan studi kasus, kalau ternyata tidak dipakai ya tidak apa-apa. Kalau dipakai alhamdulillah sudah siap. Gitu. Jadi UP itu ilmu soalnya 100, kembali lagi ke 100. Awalnya 120, terus kembali 60, ini kembali lagi menjadi 100 plus studi kasus nanti. Jadi kita akan nyiapkan studi kasus pertemuan selanjutnya ya, Bapak Ibu. Jadi minimal kalau itu mendadak ada, Bapak Ibu tidak kesulitan. Tapi kalau tidak dipakai tidak apa-apa, begitu. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang retaker sudah mulai ada gambaran soalnya lebih banyak daripada tahun kemarin. Baik. Modul yang harus diselesaikan yaitu prinsip pengajaran dan asesmen. Di sini ada prinsip understanding by design dalam pembelajaran dan asesmen. Ini untuk teman-teman yang uh, ini ya sedang berpendidikan pembelajaran berdiferensiasi, merancang pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan TAR, kemudian merancang pembelajaran asesmen dengan pendekatan CRT. Nah, ini sudah ini ya nanti tiap soal itu akan saya kasih materinya sedikit yang sering keluar saja begitu soal-soal yang sering keluar di UP Bapak Ibu. Oke, kemudian setelah Bapak Ibu yang sedang berpendidikan menyelesaikan paket 1, kemudian menyelesaikan paket 2, paket 3, kemudian dilanjutkan dengan jurnal pembelajaran. Nah, setelah jurnal pembelajaran, diklik selanjutnya, kemudian nanti pilih jurnal pembelajaran yang akan dikerjakan. Setelah dikerjakan, Bapak Ibu akan di sini ya, klik selanjutnya. Contohnya seperti ini, lakukan jurnal pembelajaran. Kemudian lengkapi lembar jurnal pembelajaran itu dengan apa? Unggah dokumen aksi nyata, isi deskripsi, isi refleksi. Kemudian dimulai untuk mengisi jurnal pembelajarannya. Nah, di sini jurnal pembelajaran ada judulnya, ada deskripsinya. Nah, unggah jurnal pembelajaran, pastikan dokumen lengkap, pastikan ada laporan umpan balik, dan dalam bentuk PDF maksimal 10 MB. Ini untuk Bapak Ibu yang sedang berpendidikan. Jadi judul jurnal pembelajaran, kemudian ceritakan secara singkat jurnal pembelajaran yang Anda lakukan itu seperti apa. Nah, kemudian lanjut.
Nah, setiap kalau kita terbiasa mengerjakan modul di PMM pasti ada refleksi di akhir. Mau modul apapun Bapak Ibu, itu kita mau pembelajaran apa itu selalu ada refleksi. Kemudian kalau mau disimpan masih mau dikoreksi lagi silakan disimpan, tapi kalau tidak itu dikumpulkan. Deskripsi, refleksi semuanya jangan mengcopy Bapak Ibu. Oh, sekarang kan ada AI begitu. Dibuat dari pengalaman saya kemarin dari studi kasus, kemudian LMS yang ada, itu dari AI itu bisa sama persis satu dengan temennya begitu. Jadi kalau bisa apa ya, meskipun dengan bantuan AI tapi di ATM gitu. Kemudian apakah yakin mengumpulkan jurnal pembelajaran? Maka untuk mempermudah mendapat validasi, pastikan semua kriteria terpenuhi. Jadi jurnal pembelajaran tidak plagiat pekerjaan orang lain, dikerjakan sesuai dengan panduan. Jadi kalau tidak sesuai, tidak tervalidasi, maka ini akan kembali. Ya, ini yang apa ya, mempersulit Bapak Ibu kalau tidak sesuai kriteria atau mengcopy dari orang lain, maka akan dikumpulkan lagi, kemudian Bapak Ibu buat lagi sampai pendaftaran batas terakhirnya sudah ada tadi. Nah, itu yang kemarin saya tanyakan kenapa pendaftaran UKPPG-nya kok lama begitu. UKPPG-nya kok lama gitu. Antara 9 sampai September. Ternyata ini yang bikin lama Bapak Ibu. Oke. Kemudian sertifikasi pendidik akan dianggap tuntas jika mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai dengan petunjuk, menuliskan minimal 300 kata bagian refleksi, tidak ada unsur kemiripan yang ditemukan pada jurnal pembelajaran Anda. Nah ini. Oke, baik. Kemudian saya akan minimal ada yang ditanyakan kah Bapak Ibu mengenai pendidikan mungkin Pak Najmi? Kalau tidak ada, saya akan baik pendidikan maupun retaker, saya akan memulai soal SJT itu seperti apa. Karena kadang-kadang tidak diajari Bapak Ibu oleh dosennya itu tidak diajari, di modulnya tidak ada. Kemudian soalnya muncul di kisi-kisi ada, begitu. Nah, soal SJT itu adalah tes yang dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus yang disertai serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Jadi peserta ditanyakan apa yang akan mereka lakukan jika menemui situasi seperti itu. Jadi mirip tes kepribadian. Jadi Bapak Ibu kalau sering mengikuti tes-tes kepribadian ya mirip lah. SJT itu bukan untuk uji keprofesian. Opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi adalah tindakan yang tepat dengan apa yang diukur. Jadi SJT itu tes kepemimpinan, kompetensi ASN, tes kesiapan lulusan. Oke, soalnya seperti ini Bapak Ibu. Saya menyediakan beberapa soal SJT, rata-rata banyak yang keluar Bapak Ibu. Jadi tahun kemarin itu yang Maret, tahun kemarin masih tahun ini 2024, soal SJT-nya banyak yang keluar. Sebenarnya SJT itu lebih ke pengalamannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjawabnya di kolom chat ya. Pak Sony sedang mengajar di kelas. Pada saat sedang mengajar, Pak Sony mendengar suara azan berkumandang. Materi yang disampaikan Pak Sony hanya tinggal sedikit lagi dan jamnya juga sudah mendekati istirahat. Yang dilakukan Pak Sony sebaiknya adalah A. Meminta siswa dia mendengarkan azan dan Pak Sony sambil tetap menerangkan materi. B. Mendengarkan azan dan meminta siswa untuk diam. C. Berhenti mengajar dan membiarkan siswa ramai sendiri. D. Melanjutkan tetap mengajar karena tinggal sedikit lagi materinya. Nah, ini adalah kisi-kisi KLPPG 1 ketakwaan, memahami makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi masih KLPPG 1. Kira-kira jawabannya mana, Bapak? Silakan isi di kolom chat.
Pak Najamuddin sudah menjawab B, Pak Z sudah menjawab B. Ini tinggal Bu Dona belum, Pak Gilang. Monggo, ini Budia SMP Satap, B, silakan Bu. dijawab. Monggo dijawab, Bu. B. Bisa mengisinya di kolom chat. Oh ya. Oke, Pak Gilang. Ini Pak Gilang. Pak Dia itu Budia ya? Oke, jawabnya oke. Ini sudah B semua. Baik, saya akan membuka. Betul ya, Bapak Ibu jawabnya B. Bapak Ibu ada soal SJT itu tidak ada soal salah, tidak ada soal benar. Jadi soal tidak ada jawaban salah atau jawaban benar ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya itu ada setiap pilihan Bapak Ibu ada poinnya. Jadi contoh seumpaman yang B itu 5, kemudian yang A 4, yang C 3, yang D 2 begitu. Itu untuk soal SJT. Kalau soal PCK atau pedagogi bagaimana Bu? Ya salah-salah begitu. Oke. Jadi mendengarkan azan dan meminta siswa untuk diam. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Di sekolah tempat tinggal Anda mengajar, ada siswa dari keluarga kurang mampu. Siswa tersebut menjadi korban bully di kelasnya. Hampir setiap hari siswa tersebut merasa tidak nyaman di kelas sehingga malas berangkat sekolah. Orang tuanya melihat jika anaknya sikapnya berubah dan melaporkan kepada Anda. Yang Anda lakukan itu yang bagaimana Bapak Ibu? Memarahi teman-teman di kelasnya karena membuli siswa tersebut, memanggil orang tuanya dan menanyakan seperti apa perubahan sikapnya, memanggil siswa tersebut memberikan motivasi dan menegur siswa kelasnya, memanggil siswa tersebut dan diajak menemui kepala sekolah untuk menyampaikan masalahnya. Oke, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Pak Naja sudah menjawab C. Saya tunggu Bapak Ibu yang lain. Setuju semua? Oke, ini masih Pak Z. Pak Z menjawab D. Oke, saya Kok lanjutkan. Ya, Bu? Bayani menjawabnya C. Oke, Bayani menjawabnya C. Ini Ya. jawabannya. Oke, Pak Najat C, Bu Bayani C, Pak Z-nya D. Oke, yang lainnya saya tunggu. Oke, Pak Gilang C, Bu Dona C, Pak Dia ini C. Oke, baik, saya buka ya Bapak Ibu. Jadi apa yang harus dilakukan begitu untuk ketika ada siswa yang seperti ini? Oke. Baik Bapak Ibu jawabannya C. Kenapa sih begitu jawabannya C? Ini orang tuanya melihatnya jika anaknya sikapnya berubah dan melaporkan kepada Anda. Kan nggak mungkin jawabannya B Bapak Ibu. Karena apa? Memanggil orang tuanya dan menanyakan. Orang tuanya sudah ada ke guru tersebut kan. Nah ke gurunya kan nggak mungkin dipanggil lagi. Memarahi. Itu tidak boleh seorang guru memarahi tanpa alasan yang jelas Bapak Ibu. Apalagi ini ya, jadi jawabannya adalah C. Memanggil siswa tersebut, memberikan motivasi, kemudian menegur siswa di kelasnya yang melakukan bully. Oke, baik.
Saya lanjutkan ya Bu, Bapak Ibu, kita masih ada KLPPG 1 yaitu demokratis. Menjelang libur sekolah di tempat Anda mengajar akan diadakan karya wisata untuk semua guru. Hampir semua guru sangat antusias untuk mengikuti, tetapi ada salah satu guru yang tidak bisa ikut karena alasan keluarga. Teman-teman guru yang lain memaksa dengan merayu guru tersebut. Sebagai teman dari guru yang tidak ikut, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan pengertian kepada teman guru yang lain kalau kita harus bisa memahami kondisi dan alasan teman guru yang tidak bisa ikut. B. Mengajak teman guru yang lain ikut merayu guru tersebut agar mau ikut. C. Merayu guru tersebut agar tetap ikut karena menjaga kesulitan dan keakraban. D. Memberikan pengertian kepada teman-teman guru dan melaporkan kepada kepala sekolah. Oke, baik, saya tunggu jawabannya. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Bapak Ibu jangan khawatir, insya Allah PPT akan saya share ya Bapak Ibu nanti. Jadi bisa di print, bisa dipelajari lagi. Kalau Bayani Ibu di bagian C. Oke, Bu Bayani bagian C, Pak Naja A, Pak Gilang A. Oke, saya tunggu Bapak Ibu yang lain. Oke. Oke, Bu Dona A. Pak ZB. Budia A. Oke, saya lanjutkan. Saya buka dulu Bapak Ibu. Ini yang mana begitu ya? Jadi kalau ada seperti ini, itu yang mana? Oke. Jadi jawabannya A ya Bapak Ibu, memberikan pengertian kepada teman guru yang lain kalau kita harus bisa memahami kondisi dan alasan teman guru yang tidak bisa ikut. Ini adalah bentuk kepedulian. Kita lanjut. Soal KLPPG 1 tentang keadilan. Musim hujan berdampak beberapa daerah banjir. Salah satu teman Anda rumahnya ikut kebanjiran sehingga tidak memiliki banyak baju ganti dan makanan. Karena kondisi tersebut, akhirnya teman Anda beberapa hari tidak berangkat kerja dan tugasnya terhambat. Sebagai teman kerja, apa yang bisa Anda lakukan? Membiarkannya karena itu sudah menjadi tugasnya sehingga dia yang harus menyelesaikan. B. Meminta teman lain agar membantu mengerjakan tugas teman yang tidak berangkat. C. Melaporkan kepada kepala sekolah kondisi teman tersebut dan meminta solusi mengenai tugas teman yang menumpuk agar bisa teratasi. D. Langsung membantu mengerjakannya meskipun harus lembur sampai malam hari sendirian di sekolah. Oke, kira-kira yang mana jawaban yang terbaiknya? Pak Najah C, Pak Gilang B, Bayani C. Bu Bayani C, oke. Oke, saya tunggu yang lainnya. Pak ZB, Bu Dona B. Bapak Ibu kalau ada soal seperti ini ya, ada kata-kata membiarkan, itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh Bu Dia B. Jadi kita tidak boleh ada kata-kata membiarkan. Meskipun teman sejawat, meskipun siswa. Tidak peduli, membiarkan, itu tidak untuk dipilih. Oke. Di sini membiarkan ya, A itu tidak ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh kalau ada seperti itu kita membiarkan. Kemudian jawabannya banyak yang B. Nah, kalau tiba-tiba langsung membantu mengerjakan berarti kita sendiri ya Bapak Ibu. Nah, jawabannya tidak yang A, saya tidak sarankan karena ini nilainya paling kecil. Kemudian tidak yang D, jadi memang jawabannya kalau enggak C ya B ya. Kenapa C yang paling besar? Karena melaporkannya kepada kepala sekolah kondisi teman tersebut agar mendapatkan solusi, agar bisa teratasi. Jadi kan kepala sekolah yang mengambil keputusan ya Bapak Ibu.
Jadi kalau langsung membantu mengerjakannya meskipun harus lembur sampai, nah ini kepala sekolah kadang tidak tahu, kemudian kita dibiarkan sendiri, berjuang sendiri begitu. Ini berkolaborasi. Oke, lanjut soal selanjutnya yaitu KLPPG 1 berjiwa wirausaha. Sebagai guru dituntut harus melek digital. Guru harus memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Siswa di sekolah terlihat sangat senang apabila diberi pelajaran dengan media digital yang menarik. Jadi maka sebaiknya sebagai guru harus bagaimana? A. Mengajar sesuai dengan sarana prasarana seadanya, yang penting materi tersampaikan. B. Mengajar dengan memberikan kuis yang menarik. Kemudian C. Aktif mengikuti pelatihan dalam pembuatan media inovasi pembelajaran untuk diterapkan di kelas. D. Melakukan pembelajaran yang menarik dengan melihat video dan meminta siswa untuk merangkum materi yang diberikan. Oke, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Bayani Ci, bagian D, Ibu. Baik, Bu Bayani C atau D, Bu? D, Ibu. D, oke. Yang lainnya saya lihat dulu. Pak Naja C, Pak Z C. Oke, saya tunggu. Bu Dona C, Pak Dia C. Mana Pak Gilang ini? Belum ya Pak? Oke, saya buka dulu Bapak Ibu. Jadi kalau sebagai guru dituntut harus melek digital. Guru harus memberikan pembelajaran sesuai kodrat zaman. Nah, siswa di sekolah terlihat sangat senang apabila diberi pembelajaran dengan media digital yang menarik. Maka sebaiknya guru harus apa? Melakukan pembelajaran menarik dengan melihat video, meminta siswa untuk merangkum materi. Ada sih yang lebih baik, gurunya harus apa Bapak Ibu? Harus mengembangkan diri, aktif mengikuti pelatihan dalam pembuatan media inovasi pembelajaran untuk diterapkan di kelasnya. Kalau di sini D itu kurang tepatnya di mana sih Bu? Melakukan pembelajaran menarik dengan melihat video dan siswa merangkum materi, merangkum, mencatat itu ini kurang bisa diterima untuk pembelajaran kumer. Jadi lebih baik kayak melakukan refleksi, nah begitu. Dari hasil yang dilihat, anak-anak silakan berefleksi dari video yang sudah dilihat. Nah, sebenarnya hampir sama, cuma kata-katanya itu ditekankan pada refleksi. Oke, lanjut ya. KLPPG 1 yaitu masih tentang persatuan Bapak Ibu. Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing provinsi tersebut memiliki kesenian daerah. Salah satunya adalah lagu daerah. Nah, lagu daerah yang dimiliki bangsa Indonesia jumlahnya sangat banyak dan tidak dimiliki bangsa lain. Bahkan ada bangsa lain yang mengklaim lagu daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, selain bersyukur kepada Tuhan sebagai seorang guru, dapat melatih siswa untuk A. Mengunggulkan lagu daerah asal sendiri agar semua anak menyanyikan lagu daerah. B. Membuat clipping lagu-lagu daerah dan ditempel di dinding-dinding kelas. C. Menuntut bangsa lain di PBB agar tidak main klaim terhadap lagu daerah. D. Memberikan tugas mencatat judul lagu daerah. E. Menghafal semua judul lagu daerah yang ada di Indonesia. Oke, Bapak Ibu, silakan dipilih jawabannya yang mana. Apa di Untasari? Oke, Pak Naja sudah Bayani B, jawab A. Oke, Bayani B.
Masih ini lagi. Mau kita bicara. Aku tak begitu. Tahu. Tidak ada suara. Ibunya putus kayaknya jaringannya ya. Iya, enggak ada suara dari sana. Iya, ibunya keluar ini. Udah dengar suara. Kakak semua udah pada tinggal tes ya kak ya? Iya, tinggal tes. Kalau Bapak tes apa? Kita baru baru masuk ini. Oh, baru masuk. Kalau saya ini Pak retaker bagi SD. Oh, mengulang ya Bu ya? Iya. Iya, kalau kita ini masih ngerjain bingung saya. Pokoknya sangat bingung ini membangkongkan. Kami itu nggak ada bantuan sama sekali untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Oh, enggak bisa pakai pendamping, ya, Pak. Nggak ada, Bu. Hmm. Jadinya dosen itu cuman pembukaan, habis itu tunggu sampai dengan selesai. Jadinya agak Ini kan menyedihkan. gelombang ini kan enggak gelombang ini yang Bapak ikuti ini ya kan masih muda-muda semua. Kita ini yang retaker kan udah tua-tua, 50-an Iya. ke atas umur. Cuman kita belum pernah belajar Kumar ini. Kumar ini masih buta gini nih. Sama dengan kami-kami dulu dari awal itu memang buta, tapi kalau sudah dijalani ya insya Allah bisa Pak. Saya mau nanya, yang ini nih bagaimana? Nah, ini kami ini Enggak akan disuruh mengerjakan ini nih, Bu. hmm, Ada tiga di masing-masing ada semua ini. Itu dosen pun satu pun nggak ngasih arahan. Saya jadi bingung nih. Semuanya harus aksi nyata, semuanya. oh, Jadinya bingung. oh, berarti sudah Ini ada satu, dua, tiga, berarti empat. Ini harus aksi pembelajaran yang nyata. sekarang Iya. Jadi ini yang terbaru lagi. Oh, saya pikir bimbel ini bisa bantu saya untuk mengerjakan ini. Karena sama sekali kami itu tidak ada oh, bantuan. enggak ada bantuan ya Pak. Ya, ada teman Tidak, pun tidak ada kita. enggak Punya grup ikuti tapi saja. pada diam semua. Ya, grup kita tapi diam semua ininya. Tidak ada info. Katanya suruh kerja sendiri. Ya, kerja Saya sendiri. bertanya-tanya
apa kita kerja sendiri, tapi ya minimal ada satu grup lah gitu, biar ada sharing sedikit gitu. Jadi, oh, jadi ndak bikin grup, ndak buat grup, Ya Bapak. ada grup pun tapi nggak ada yang saling berbagi, nah. Malah bingung malah. Hmm, ndak buat ada nggak ada pendamping, maksudku guru pamong, nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Kalau dulu kan 3 bulan tuh, enak. 3 bulan Iya, tiga. kan Iya. buat RPP udah maksudnya kalau dulu kan RPP apa modul kan, kalau yang sekarang kan ada ini modulnya salah Bu. Ya, yang sekarang mau. Ini Bu. Dia oh ini Bu kurang refleksinya, harus ada Enggak, kalimat ini. Sekarang nggak ada seperti itu. 1 bulan dikuras otak kami ini. iya, tapi kan Bapak sudah ada dasar di kurikulum Merdeka, PMM. Boleh Iya. buka PMM-nya, Pak. Iya, PMM buka buka di Google. Pasti ada jawaban di situ, Pak. Iya. Iya. Kami dulu itu betul PRPP, tapi ada juga modul. Tapi yang bantu kami juga itu adalah itu Google. Kita cari di Google. Banyak-banyak dari Google. Ya, semoga aja bisa ini. Tinggal berusaha Semoga lagi. semangat, Pak, semangat. Ini guru semua atau bukan ini bukan? Ya, Kakak ini guru bukan Kak? ya guru guru SD, PGSD ini, jurusan PGSD. Layak lah Kak ya. Harusnya udah diangkat semua lah. Diterima semua lah, lulusin lah. Udah umur nak 50 ke atas itu. Iya. Penghargaan lah Kak ya. Itulah yang kami harapkan yang tua-tua. Tapi iya, kenapa masih juga belum diluluskan sebahagian? Sedangkan dulu itu cuman tinggal legalisir Hmm, SK, selesai mereka. i- Penghargaan untuk guru-guru itu. Iya, Semoga aja dilancarkan. Katanya kalau untuk yang sekarang ini kami dipermudah. Dia ada keringanan. Tinggal ikuti aja, tes aja. Kalau untuk 50 ke atas, kalau untuk kami tetap ditekan. dipermudahnya. Ini jadinya ini bimbel untuk menjawab soal ya juga ya. Bukan untuk Ini nganuin ini. soal iya. Ini saya bimbel untuk retakir UP karena saya belum lulus Oh, UP. iya. Kalau ukinnya udah. Oh, ukinnya ukin ukin itu tes maksudnya UP itu beda dong ukin nih. Maksudnya ukin itu yang ada 2 tes nanti itu kayak. Ukin beda. Kalau UP, iya ada dua. Kalau UP langsung dari pusat. Ya, tes Oh, dari pusat. Kalau UKIN dari kampus. Jadi kita yang masukkan tugas ke kampus, kemudian dosen yang kampus itu yang yang kelola, yang kasih kita nilai. yang kami kerjakan inilah ya intinya ya, yang kampus itu deh ya. Iya. Jadi ukin itu yang tesnya ya. Nah, iya iya Pak, intinya itu. Ya, ya, ya. Ya, kayak tadi dikasih ibu yang kisi-kisi yang seperti tadi. Semoga aja Iya. lancar ya. Kalau UKIN kayak portofolio. Mm-mm. Iya, Kakak, insya ini Allah kakak lancar kan Pak, nih, lancar. Semangat. Kak Mayang. Ya, Kakak, kakak Baya ini dari mana, Kak?
Iya, Bayani, Pak Bayani. Ya. Dari Mana Kak? ini dari Sulawesi Selatan. Kalau Bapak dari mana? Saya dari Bandar Lampung. Saya dari Sulawesi Selatan. Kalau Bapak dari Dari mana? Bandar Lampung nggak main-main lah Kak. Oh, dari Lampung. Iya, Oh, Bandar Lampung. Ya Lampung lah kok provinsinya. LPTK apa, Pak? Kalau dari Lampung ya. Ya, ikut dari apa ini LPTK apa Bapak ikuti? Universitas apa? Bengkulu, Bengkulu. Universitas Bengkulu. Universitas Bengkulu. Ini kok malah putus nih yang punya Zoom. Jaringan. Iya, jadi kita lagi ngobrol saja nih Kak. Iya, apa Pak? Saya berharap ada satu dua orang yang seperti saya ini di sini. Ternyata tidak. Oh. Hmm. Berarti ada lagi kenalan ini itu, lewat online. Ada banyak. Kalau kenalan lewat online banyak, tapi kan Melalui. nggak boleh saling contek Kak. Jadi suruh belajar. Mohon maaf Bapak Ibu terpental ini sepertinya saya. Masya Allah. Ya Kak, Terpental selamat datang lama. Kak. Ini baru terpental lama ini. Teknisnya ini bentar. Oke. Tadi sampai mana ya? Saya Sampai soal ini lah Kak. Mau lagu daerah. oke ya mulai saat ini betul. Oke, saya record dulu. Iya Bu, iya. Oke, baik. Jadi sampai ini ya, Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas. Jelas Kak. Oke. Jadi ini tadi sudah banyak yang dipilih. Bapak Ibu kalau ada soal seperti ini, siswa jangan diberikan tugas mencatat, menghafal, itu nilainya kecil. Ya, Bapak Ibu, mencatat, menghafal. Oke, Bu kok jawabannya B? Kenapa tidak A? Ini adalah ada kata-kata yang kurang tepat. Asal daerah sendiri gitu. Padahal di sini kan temanya persatuan, lagu-lagu daerahnya banyak. Nah, apa yang bisa kita lakukan agar siswa kita mengenal banyak yang banyak ini punya miliknya Indonesia. Jadi itu adalah membuat clipping lagu-lagu daerah ditempel di dinding-dinding kelas yang diharapkan anak-anak bisa berliterasi gitu sehingga dari berliterasi kemudian bisa menghafal otomatis. Menuntut bangsa lain itu terlalu tinggi Bapak Ibu, terlalu karena kita sebagai guru di sini. Jadi yang paling nilainya tinggi adalah yang B. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Di sini KLPPG 1 tentang etika profesi menjadikan sikap dan perilaku kematangan emosi dan menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan profesi guru. Nah, Bapak Ibu kita karena adanya kebijakan inklusi, sebuah sekolah banyak menerima peserta didik baru yang mayoritas tunanetra yang memang banyak di daerah tersebut. Melihat hal ini, Ibu Nani selaku kepala sekolah membuat kebijakan yang bersifat menciptakan persamaan hak, kewajiban, dan derajat warga sekolah. Oke, ini kebijakan tersebut adalah nah, di sini adalah kepala sekolah ya Bapak Ibu, kepala sekolah. Kuncinya di sana. A, semua siswa membantu siswa yang tunanetra tersebut dalam belajar. B, siswa tunanetra mendapatkan alokasi anggaran lebih. C, semua warga sekolah wajib memahami dan memaklumi siswa tunanetra. D, siswa tunanetra disatukan dalam kelas tersendiri agar mudah dalam pembelajaran. E, memfasilitasi kebutuhan siswa tunanetra agar mampu belajar. Nah,
Kadang-kadang kita itu bingungnya dalam soal seperti ini siapa? Guru kah? Kepala sekolah kah? Wali kelas kah? Nah, itu. Pak Naja Pak Z saya tunggu dari Bapak Ibu yang lain. Oke, jadi jawabannya Bapak Ibu, saya buka ya. Jawabannya adalah A. Memfasilitasi kebutuhan siswa tunanetra agar mampu belajar. Ini sebagai kepala sekolah itu bisa menciptakan kebijakan Bapak Ibu. Jadi kalau jawabannya kenapa enggak A, Bu? Semua siswa membantu siswa yang tunanetra tersebut dalam belajar. Yang bukan kebijakan ya Bapak Ibu. Siswa tunanetra mendapatkan alokasi anggaran lebih, juga bukan kebijakan. Jadi semua warga sekolah wajib memahami dan memaklumi. Nah, jadi siswa tunanetra disatukan dalam kelas tersendiri agar mudah dalam pembelajaran. Kalau begitu apa bedanya dengan sekolah khusus SLB begitu dengan sekolah ini sepertinya sekolah negeri ya Bapak Ibu yang kita tidak boleh menolak inklusi. Oke, jawabannya adalah E. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ketika Anda melihat ada ketidaktegasan dalam penerapan aturan kedisiplinan di sekolah, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah A. Mengajukan usulan secara personal kepada kepala sekolah tentang aturan kedisiplinan. Kemudian B. Meminta bantuan guru yang bertugas untuk lebih menerapkan aturan yang lebih tegas. C. Memilih untuk bersikap biasa saja karena sudah ada guru lain yang mengatur. D. Mengajukan usulan saat rapat sekolah tentang pentingnya penegakan aturan kedisiplinan. E. Mengajak berdiskusi guru yang diberi tugas khusus penegakan kedisiplinan. Oke. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Oke. Pak Naja D. Saya menunggu Bapak Ibu yang lain. Pak ZE. Oke. D dengan E. Saya menunggu Bapak Ibu yang lain. Mungkin Bapak Ibu lain jaringannya ya Bapak Ibu. Oke. Saya buka saja. Jawabannya adalah yang mana? Yang D. Mengajukan usulan saat rapat sekolah tentang pentingnya penegakan aturan disiplin. Kenapa yang lainnya? Kenapa A tidak, B tidak, C tidak, nilainya kecil ya? Kalau pada rapat sekolah itu pasti sudah ada manajemen kepala sekolah, Bapak Ibu guru tatip yang bertugas, kemudian masuk, kemudian ada guru yang lain di sana. Jadi ini jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Menjadi guru yang disukai peserta didik bukan perkara mudah, namun hal tersebut dapat diupayakan dengan tetap menjaga kewibawaan. Berikut ini adalah upaya yang tepat adalah A. Suka menerapkan metode ceramah. B. Memberikan contoh kepada peserta didik sesuai keinginannya saja. C. Tidak marah atau kecewa pada peserta didik. Berbicaralah pada mereka dan bukan berteriak. D. Senang humor dan berbagi senyum pada semua peserta didik. E. Memotivasi siswa dengan cara menyindir. Ini kewibawaan ya Bapak Ibu. Menjadi guru yang disukai peserta didik bukan perkara mudah. Namun hal tersebut dapat diupayakan dengan tetap menjaga wibawa. Oke, upaya yang tepat yang mana? Pak Naja C. Oke, saya menunggu Pak ZC. Oh, ini sepakat ini sepertinya. Sepakat dengan wibawa, cara menjaga wibawa guru. Oke, jawabannya C, betul ya. Jika marah atau kecewa pada peserta didik, berbicara pada mereka dan bukan berteriak. Oke, Bu Dona C. Oke, sip. Oke, Bapak Ibu. Kita bagaimana kalau mencoba ya? Soalnya hanya 10 saja, Bapak Ibu. Silahkan, waktunya setiap soal saya kasih 1 menit.
Kalau 1 menit saya ganti soalnya. Bapak Ibu silakan mengisi. Mengisi di kasih jawaban aja Bapak Ibu. Kasih jawabannya di kertas di sampingnya Bapak Ibu. Jadi kalau jawabannya satu A, dua apa, tiga apa. Nah, nanti akan saya buka nilainya berapa. 10 soal saja. 10 soal saja Bapak Ibu siapkan kertas dan pulpen di sampingnya Bapak Ibu. Oke, sudah siap? Satu soal akan saya kasih waktu 1 menit. Saya pasang dulu ininya ya. Saya pasang dulu stopwatchnya. Bentar ini ada. Oke. Oke, baik. Saya kasih soal nomor satu dulu ya Bapak Ibu. Nomor satu, 1 menit dari sekarang. Oke, Bapak Ibu silakan dikerjakan di lembaran atau di dekatnya Bapak Ibu. Jawabannya Bapak Ibu nomor satu itu apa, nomor dua apa. Satu soal itu 1 menit. Oke, baik. Soal nomor dua, Bapak Ibu silakan dikerjakan. Soal nomor dua. Oke, Bapak Ibu, soal nomor 3 silakan dijawab. Besok soalnya hampir mirip-mirip seperti ini. Jawab soalnya banyak bacaannya. Diulang diulang pelajaran satu sampai soal nomor satu sampai dua, Ibu. Bisa? Oke, ini dulu Bu. Ibu ini dulu ngerjakan dulu. Nanti karena teman-teman sudah nomor satu, nomor dua. Nanti ketika teman-teman sudah semua, baru akan saya buka. Ibu ngerjakan nomor 3 dulu. Oke, baik. Soal nomor 3, nomor 4, silakan ditulis jawabannya dulu. Mana yang bentar? Soal nomor 4 ya, Bapak Ibu.
Baik, silakan dikerjakan soal nomor 5. Oke, baik Bapak Ibu, soal nomor 6 silakan dikerjakan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan soal nomor 7. Baik, saya lanjutkan soal nomor 8. Bapak Ibu jangan lupa menuliskan jawabannya di kertas. Oke, saya lanjutkan soal nomor 9.
Baik, soal nomor 10. Soal yang terakhir, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu sudah selesai ya dikerjakan ini. Adakah yang ketinggalan nomor 1 tadi? Bapak Ibu adakah yang ketinggalan? Ada Bu, nomor 1 sama 2. Oke, baik Bu Bayani. Silakan dikerjakan nomor 1. Saya kasih waktu 1 menit. Jawab soal. Oke, baik. Soal nomor 2. Oke, baik ya Bapak Ibu. Sudah selesai. Saya akan bahas nomor 1. Bapak Ibu tinggal memberikan skor. Nah, skornya nanti dijumlahkan 1 sampai 10 ya Bapak Ibu. Jadi saat pelajaran kelompok, Anda menyadari bahwa 2 siswa dalam satu kelompok terlibat dalam pertengkaran hebat. Mereka berdua tampak kesal dan situasinya cepat memanas. Dengan siswa lain mulai mengumpulkan sekeliling mereka. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk menangani situasi seperti ini? Oke, baik. Jadi Bapak Ibu jawabannya itu memang beragam. Nah, jadi jawabannya kalau nanti Bapak Ibu Bapak Ibu menjawab yang mana? Begitu. Kalau menjawab A, ada kata-kata membiarkan, tidak peduli, itu pasti nilai skornya paling kecil, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda membiarkan, itu A-nya itu 1 skornya. Kalau Bapak Ibu pilih B, berarti skornya 2. Pilih C, skornya 4. Pilih D, skornya 5. Pilih E, skornya 3. Oke, silakan dikasih skor dulu. Oke, jadi jawabannya penilaiannya untuk SJT itu seperti ini Bapak Ibu. Baik, sudah selesai semua memberikan skor. Saya lanjutkan yang kedua. Dalam salah satu sesi pembelajaran Anda memiliki banyak materi yang perlu disampaikan kepada siswa. Materi tersebut penting untuk dipahami dengan baik oleh siswa. Anda ingin memastikan bahwa setiap bagian dari materi dapat disampaikan dengan efektif. Nah, oke. Tanpa harus terburu-buru. Bagaimana Anda merencanakan penggunaan waktu selama sesi pembelajaran? Nah, oke. Jadi, jawabannya kalau Bapak Ibu menjawab itu D, maka skornya 5. Anda membuat rencana pembelajaran terperinci dengan alokasi waktu untuk setiap subtopik, diskusi, sesi tanya jawab.
Oke, baik. Jadi kalau A itu 4, B itu 3, C 2, E 1. Oke, lumayan nih Pak Naja ini. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang kelima, yang ketiga, Anda memiliki siswa dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan belajar di kelas Anda. Sebagai guru, Anda ingin memodifikasi materi pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Pendekatan mana yang Anda anggap paling efektif untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dari proses pembelajaran? Oke, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ini skornya. Kalau Bapak Ibu memilih A, Anda membuat beberapa versi dari materi yang sama dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan memberikannya kepada siswa berdasarkan kemampuannya, maka jawabannya skornya 5. Yang D itu kecil karena apa? Karena tanpa panduan khusus, gitu ya, tanpa dibiarkan oleh gurunya. Oke, saya lanjutkan. Nomor 4, Anda adalah seorang guru yang sedang sibuk dengan banyak tugas tambahan di sekolah. Waktu pengumpulan nilai siswa untuk rapot mendekat, tetapi Anda belum selesai menilai semua tugas siswa. Anda mempertimbangkan langkah apa yang harus diambil untuk memastikan nilai siswa dikumpulkan tepat waktu. Bagaimana Anda akan bertindak, Bapak Ibu? Nah, ini skornya. Jika Bapak Ibu memilih A, itu jawabannya skornya 5. B skornya 3, C 4, D 2, E 1. Mengabaikan, membiarkan itu kecil. Jadi pastikan Bapak Ibu memilih yang uh, bisa mengatur waktu tambahan di luar jam kerja untuk menyelesaikan penilaian, meskipun itu berarti Anda harus mengorbankan waktu istirahat Anda. Itu jadi jawabannya yang A ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut soal nomor 5. Anda adalah seorang guru di sekolah yang baru saja menyediakan tablet untuk setiap siswa sebagai alat bantu pembelajaran. Beberapa siswa tampak kesulitan beradaptasi dengan teknologi ini, sementara yang lainnya menggunakan tablet untuk bermain game selama jam pelajaran. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa tablet ini digunakan dengan maksimal untuk tujuan pendidikan? Oke. Oke, maka skornya tertinggi ada di jawaban C ya Bapak Ibu. Mengadakan sesi pelatihan khusus untuk membantu siswa memahami cara kerja tablet. Karena di soalnya siswanya tidak bisa, kesulitan. Nah, dan menetapkan aturan ketat mengenai penggunaan aplikasi selama jam pelajaran. Betul. Jawabannya yang skornya paling besar yang C. Kalau skornya yang paling kecil, mengabaikan, membiarkan, nah itu pasti kecil. Jangan dipilih. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Sebagai seorang guru, Anda memberikan tugas kepada siswa untuk membentuk kelompok diskusi mengenai materi yang baru saja diajarkan. Namun Anda menyadari bahwa ada satu siswa yang tampak kurang antusias, tidak berpartisipasi aktif, dan sering terdiam saat kelompoknya sedang berdiskusi. Apa langkah terbaik yang Anda ambil untuk mendukung siswa tersebut agar lebih aktif dalam kelompok? Oke. Jadi kalau ada seperti ini Bapak Ibu, nah, pasti guru akan melakukan pendekatan, mendekati siswa tersebut, menanyakan perasaannya, serta memberikan semangat untuk berpartisipasi. Jadi kalau jawabannya Bapak Ibu A, poinnya 5. Membiarkan situasi, ada kata membiarkan pasti kecil. Ya Bapak Ibu, itu 2. C, mengganti kelompok siswa tersebut dengan harapan dia mungkin akan skornya 3. D, meminta siswa tersebut memberikan presentasi sendiri di depan kelas sebagai alternatif partisipasi kelompok. Itu adalah 4. Yang E 1. Jadi skornya 1. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan nomor 7. Anda sebagai guru mendapati informasi bahwa salah satu rekan kerja Anda seringkali memanipulasi nilai siswa untuk mencapai target sekolah. Bagaimana Anda seharusnya merespon informasi ini? Begitu. Oke. Baik, kira-kira yang mana? Jadi kalau Bapak Ibu mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja dengan cara yang konstruktif, membangun, mencari kebenaran, dan memahami alasannya di balik tindakannya.
Maka jawabannya adalah D, poinnya yang paling besar. Ada mengabaikan, tuh kayak mengabaikan, menuduh, mengabaikan. Nah, ini sudah tidak bisa dipilih. Baik, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu, untuk soal nomor 8. Seorang siswa memiliki masalah pribadi dan seringkali absen, namun berusaha keras untuk mengikuti pelajaran. Di akhir semester, siswa ini berada di ambang batas antara mendapatkan nilai lulus dan tidak lulus. Bagaimana guru harus mempertimbangkan situasi ini dalam memberikan nilai? Nah, jadi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti ujian susulan atau tugas tambahan untuk membuktikan pemahamannya. Jika jawabannya Bapak Ibu adalah C, maka poinnya 5. Jika jawabannya Bapak Ibu A, poinnya 3, B 1, kemudian D 4, E 2. Lanjut ya Bapak Ibu. Nomor 9. Seorang siswa mengumpulkan tugas yang kurang memadai. Anda sebagai guru memahami pentingnya memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mendukung perkembangan siswa. Namun Anda juga ingin menjaga agar siswa tersebut tidak merasa direndahkan. Bagaimana Anda seharusnya memberikan umpan balik? Nah, jadi kalau seharusnya yang menyediakan waktu khusus untuk berbicara empat mata dengan siswa tersebut, mendiskusikan kelemahan dan kekuatan tugasnya dan menawarkan dukungan tambahan jika diperlukan. Jadi kalau Bapak Ibu menjawab E, skornya 5. Kalau menjawab A, 1. B, 2. C, 4. D-nya 3 skor. Oke, lanjut soal yang terakhir ya Bapak Ibu. Sebagai guru di sekolah, di sebuah sekolah yang memiliki keterbatasan sumber belajar, Anda menyadari bahwa buku teks dan sumber belajar lainnya seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua siswa di kelas Anda. Bagaimana Anda seharusnya beradaptasi dengan situasi tersebut untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan akses yang sama terhadap materi pembelajaran? Oke, maka mencari sumber belajar online atau digital yang dapat diakses oleh semua siswa dan memberitahu mereka untuk memanfaatkannya, Bapak Ibu. Oke, jadi jawaban yang Bapak Ibu menjawab B, maka skornya 5. Yang A3, C1, D4, E2. Bapak Ibu silakan skornya dijumlahkan kemudian dikalikan 2. Itu nilainya Bapak Ibu. Untuk jawaban nomor 1 ditampilkan lagi, Bu. Oke, boleh. Nomor 1 jawabannya kalau memilih A itu skornya 1, B-nya 2, C4, D5, E3. Bapak Ibu, insya Allah di akhir pertemuan kita akan ada yang namanya tryout. Tryout sesuai mapelnya Bapak Ibu. Jadi kalau PGSD ada tryoutnya sendiri, mapel PGSD, matematika ada, PGSD ada, biologi ada. Jadi semua mapel PCK-nya itu mirip tapi per mapel begitu ya. Kemudian kalau SJT-nya juga ada. SJT itu soalnya panjang-panjang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus terbiasa dengan soal yang panjang, membacanya cepat. Oke Bapak Ibu, silakan dituliskan poinnya, nilainya boleh. Pak Naja dapat berapa? Ibu nomor 3, Ibu. Jawabannya ditampilkan Nomor kembali. 3. Oke, baik. Sebentar. Oke, nomor 3. A5, B4, C2, D1, E3. Satu lagi, Ibu. Nomor 5, maaf. Baik. Alhamdulillah Pak Naja dapat 90. Ini siap ujian ini Pak Naja. Oke, Bapak Ibu yang lain boleh dijumlahkan seluruhnya dikalikan 2. Itu Siap skor. ujian, Jadi yang Bu. Aku oke. galau di sini, Bu. Kenapa Bapak?
Saya siap ujian tapi galau di sini. Ini saya harus kayak mana ini? Coba Sanksinya. saya lihat Pak. Saya saya stop share dulu ya. Bapak Ibu ini sudah ya. Kalau sudah saya stop. Siapa lagi ini? Alhamdulillah Pak Z82. Lumayan Pak. Pokoknya sering-sering latihan Bapak Ibu. Soal-soalnya seperti itu. Makasih. Lumayan Pak semangatnya. Jangan sampai kendor ya. Bapak Ibu apalagi yang retaker jangan kendor, jangan berkecil hati. Ayo kita berjuang bersama. Saya mendampingi Bapak Ibu retaker tuh dalam jumlah tahun-tahun kemarin tuh dalam jumlah banyak. Semoga teman-teman sekali ujian yang lainnya langsung lulus. Oke, baik. Sebentar saya stop share. Insya Allah nanti saya share ini. Oke, Bapak Ibu adakah yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri pembelajarannya? Saya stop dulu.